usia 45 tahun baru mau belajar programming. Apakah bisa? Jika bisa, bagaimana caranya? Ketika akan berpindah kuadran, langkah pertama, kuasai dulu esensinya, output dan tujuan pencapaian yang diinginkan. Ketika akan memasuki dunia coding dan programming, maka kita perlu memahami logika untuk menyelesaikan masalah. Pahami logika di balik satu bahasa program. Anda akan mulai mengenal definisi baru dan satu bentuk komunikasi di luar kebiasaan manusia normal. Anda akan mulai belajar bagaimana komputer berpikir. Ini adalah dasar utama, karena kalau hanya sekedar ngoding, Anda cukup install compiler, kemudian Anda copy paste bahasa, masukkan ke compiler tersebut, jadilah output yang Anda inginkan, namun Anda tidak paham maksud dari bahasa tersebut. Itu jika Anda hanya belajar coding tanpa memahami logika di baliknya. Namun sebaliknya, ketika Anda paham logika di balik satu bahasa program, maka output yang diinginkan bisa diselesaikan dengan bahasa program manapun. Yang penting Anda paham logikanya. Ketika kita belajar di kuliah formal ini sebenarnya hanya membangun satu sistem, yang dalam sistem itu kita menemukan urutan baku sistematis, sistem pembelajaran yang benar, dan kita terikat dengan sistem itu, harus mengikuti, diurutkan berdasarkan mata kuliah atau SKS, atau berdasarkan nanti pencapaian berapa semester itu akan diselesaikan. Nah, ketika kita akan belajar otodidak, maka kita harus membangun sistem itu sendiri. Kita harus menemukan urutan baku dan sistematisnya. Nah, saya akan mencoba membantu bagi rekan-rekan yang ingin mulai belajar bahasa programming. Nah, kenapa targetnya saya buat di usia 45? Karena mungkin kalau usia 60 ke atas itu ya sudah, bukannya tidak bisa, tapi kalau saya sarankan itu sudah harus mulai mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kata, lebih kepada rasanya yang digali. Nah, adapun usia 45 bukan berarti Tuhan dilupakan, tetapi teknik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu dengan berbagai keahlian, keterampilan yang kemudian endingnya tetap untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dalam kuliah formal, maka kita harus berupaya untuk memahami struktur data sebelum belajar atau memahami database. Kita harus paham algoritma sebelum memahami pemrograman objek. Jika mau otodidak, maka urutan idealnya adalah wajib lancar mengoperasikan komputer dan aplikasi sederhana yang umum, kemudian belajar algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah untuk penyelesaian masalah atau urutan langkah untuk menghasilkan output yang diinginkan. Belajar programming dan coding tanpa memahami logika di belakangnya menjadi faktor utama belajar coding dan program menjadi sulit. Jadi kalau kita balik, belajar coding dan programming akan sangat mudah ketika kita paham logika di belakangnya. Maka kita akan mencoba memahami terlebih dahulu.
Sarana untuk memahami algoritma bisa melalui bahasa program dasar Pascal, C, atau C++. Ada banyak keunggulan memahami algoritma melalui bahasa pemrograman dasar. Bahasa modern seperti Visual Basic, PHP, dan JavaScript biasanya kurang cocok dipergunakan untuk memahami algoritma. Kita akan sulit fokus kepada tujuannya dengan adanya banyak fitur. Sebagai contoh, jika algoritma diajarkan lewat bahasa PHP, maka harus punya skill HTML terlebih dahulu, dan alur untuk menampilkan teks di PHP harus install SAM, buka di browser, dan lain-lain. Selain itu, bahasa program dasar banyak dikuasai para legend atau senior programmer, dosen-dosen senior di perkuliahan. Maka seringkali di kuliah-kuliah untuk memahami algoritma ini, sarana yang dipakai adalah bahasa C. Setelah paham program dasar, barulah beralih ke bahasa program yang berorientasi ke dunia kerja seperti Java, JavaScript, PHP, Python, dan DLP. Meskipun sebenarnya bahasa dasar seperti Pascal pun bisa dipakai untuk membuat aplikasi desktop hingga Android dengan aplikasi Lazarus dan DLP. Bahasa C banyak digunakan untuk memprogram embedded system seperti mesin pabrik, peralatan robotik, dan Arduino. Sedangkan C++ dipakai untuk membuat aplikasi desktop dengan Visual C++, serta basis dari beragam aplikasi pembuat game seperti Unreal Engine, Unity, dan Construct. Setelah konsep algoritma dikuasai, barulah kita mulai memilih belajar bahasa program yang tepat sesuai kebutuhan. Cara memilihnya sangat mudah. Aplikasi apa yang ingin kita buat? Aplikasi desktop, aplikasi mobile, atau aplikasi web? Untuk membuat aplikasi desktop atau aplikasi yang bisa diinstal di komputer, biasanya berbasis Windows atau macOS. Maka kita bisa mempelajari Microsoft Visual Studio yang mendukung berbagai jenis bahasa program seperti bahasa C, C++, atau Basic. Fitur-fitur yang ditambahkan menjadikan command line menjadi tampilan yang lebih menarik dengan adanya graphic user interface, sehingga ditambahkan visual di depannya. Tadinya bahasa dasarnya C menjadi Visual C, bahasa dasarnya C++ menjadi Visual C++, dan bahasa awalnya Basic menjadi Visual Basic. Alternatif lain adalah bisa pakai bahasa Java atau versi visual dari bahasa dasar Pascal, yaitu Delphi dan Lazarus. Itulah bahasa-bahasa program yang harus dipelajari ketika akan membuat aplikasi desktop. Untuk membuat aplikasi mobile atau aplikasi yang bisa diinstal di smartphone dan tablet, terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu Android buatan Google dan iOS buatan Apple. Bahasa program yang populer untuk Android adalah Java, adapun untuk iOS biasanya memakai Swift. Di Indonesia, Android lebih merakyat, maka kita fokus saja pada Android. Sama seperti Microsoft Visual Studio, Google sebagai pengembang utama sistem operasi Android juga menyediakan software khusus untuk membuat aplikasi Android, yaitu Android Studio. Di dalam Android Studio, kita bisa merancang aplikasi Android menggunakan salah satu dari dua bahasa pemrograman, yakni
antara bahasa Java atau bahasa Kotlin. Bahasa pemrograman Kotlin sendiri sangat mirip seperti Java dan baru akhir-akhir ini dijadikan sebagai bahasa resmi di dalam Android Studio. Namun karena kompleksitasnya tidak disarankan langsung belajar Android Studio. Sebaiknya pelajari dulu konsep dasar bahasa Java secara terpisah. Setelah itu barulah masuk ke Android Studio. Selain Android Studio, cukup banyak bahasa pemrograman alternatif untuk membuat aplikasi Android. Bahkan beberapa ada yang menyediakan cara instan tanpa coding seperti MIT App Inventor, AppPy, AppMaker, PhoneGap, Apache Cordova. Namun aplikasi instan seperti ini umumnya berbayar atau gratis dengan beberapa batasan. Berbeda dengan Android Studio yang memang 100% gratis. Jika Anda serius ingin berkarir sebagai programmer Android, maka Java dan Android Studio adalah pilihan terbaik. Jika berkarir tidak memungkinkan karena faktor usia, maka buatlah aplikasi yang bermanfaat yang dibutuhkan oleh banyak orang. Untuk membuat aplikasi web lebih kompleks lagi jika dibandingkan dengan membuat aplikasi desktop atau mobile yang telah kita jelaskan sebelumnya. Karena bahasa pemrogramannya lepas satu dengan lainnya. Maksudnya, untuk membuat aplikasi desktop, kita cukup install Visual Studio. Dan hampir semua hal yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi sudah ada di sana. Mulai dari merancang tampilan, desain, hingga programming. Namun untuk web programming terbagi menjadi dua kelompok utama, front-end dan back-end. Front-end adalah sebutan untuk tampilan atau desain website yang terlihat di web browser. Untuk sisi front-end ini terdapat bahasa HTML, CSS, dan JavaScript. Ketiganya saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Secara spesifik lagi, HTML dipakai untuk membuat kerangka dasar web, CSS untuk membuat desain tampilan, serta JavaScript untuk membuat efek interaktif dan animasi. Salah satunya fitur slider atau slideshow yang sering kita temui di halaman home sebuah website. Ketiga bahasa ini tidak memiliki alternatif, sehingga tidak ada pilihan bahasa pemrograman lain. Ini juga sekaligus menyederhanakan proses belajar, karena siapapun yang ingin belajar front-end pasti akan mengikuti urutan HTML, CSS, dan JavaScript. Belajar front-end ini harus berurutan karena ketiganya saling terhubung, yakni mulai dari HTML terlebih dahulu, setelah itu ke CSS, dan terakhir JavaScript. Back-end adalah sisi web programming yang tidak terlihat di web browser. Umumnya ini berisi proses internal yang akan dijalankan untuk memproses sebuah data. Sebagai contoh, ketika kita mengisi sebuah form di suatu website dan mengklik tombol submit atau daftar, maka data itu akan diproses oleh bahasa pemrograman back-end. Sangat sering proses ini juga melibatkan aplikasi database di mana data form itu akan disimpan. Pilihan bahasa pemrograman back-end ini cukup beragam. Yang paling terkenal sekaligus yang paling banyak digunakan adalah bahasa pemrograman PHP. Dalam fungsinya untuk memproses data, biasanya PHP perlu menyimpan data tersebut ke aplikasi database seperti MySQL. Alternatif bahasa pemrograman back-end lain adalah Python, Java, dan juga JavaScript atau Node.js.
Dengan banyaknya pilihan bahasa program dan kegunaannya, maka tidak mungkin kita bisa mempelajarinya secara keseluruhan dan sampai mahir. Kalaupun bisa, hanya sebatas shallow learning, tidak deep learning. Tujuan dari pembelajaran adalah hasilnya menguasai bahasa program agar kita bisa memiliki satu tool yang bisa memberikan solusi dari masalah kehidupan sehari-hari, yang kemudian kita buatkan satu program untuk memecahkan atau menjadi solusi dari masalah tersebut. Pastikan dulu Anda mau fokus di bidang apa, dan pastikan bahasa program yang dipelajari sangat mendukung aktivitas yang Anda lakukan. Jangan sampai Anda belajar bahasa program hanya sekedar untuk tahu dan ngerti, tanpa pernah bisa mengambil manfaat sedikit pun darinya. Kita sederhanakan saja langsung pada poin inti. Apakah dengan bahasa program yang dipelajari Anda bisa menghasilkan uang? Untuk memahami algoritma pemrograman, maka saya akan mulai dari bahasa Pascal. Untuk prakteknya, silahkan dapatkan compilernya dengan download di link berikut. Nah, link ini akan saya sertakan di file deskripsi, bagaimana teknik instalasinya, bagaimana downloadnya. Ikuti video selanjutnya akan saya buatkan. Di video selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara instalasi compiler Pascal, dan kemudian kita akan membuat program sederhana sampai tereksekusi. Nah, bagi yang tidak sabar, saya tidak perlu belajar algoritmanya, saya cukup langsung sajalah belajar bagaimana penggunaan bahasa program tersebut, maka Anda bisa belajar otodidak di freecodecamp.org. Nah, ini pun saya akan buatkan video khusus, jadi nanti video ini akan terbelah menjadi dua, satu Pascal berurutan dan kedua freecodecamp.org berurutan sampai tuntas from zero to hero.